Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah tulang sayap memasuki tubuh, sayap di punggung Xiaoyan seperti seorang menteri yang rendah hati gemetar ketika melihat kaisar. Dia memilih untuk menyerah tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa perlawanan apapun, dan membiarkan cahaya putih masuk. Ketika cahaya putih tumpang tindih dengan sayap, Xiaoyan dengan jelas mendengar suara patah pada sayap tulang di belakangnya, kemudian ditata ulang. Pada saat peninggalan Kaisar Do Bintang 8 melakukan proses fusi ini, dahi Xiaoyan dipenuhi keringat yang bercucuran, seolah-olah dia sedang menghadapi lautan luas dan marah, dengan kilat melintas langit dan guntur di langit. Dia hanyalah sebuah perahu kecil di atas ombak, sepenuhnya pasrah pada takdir dengan 10 jari terhubung ke jantung. Sayap tulang telah lama menyatu dengan Xiaoyan. Sekarang semua tulangnya hancur. Rasa sakit yang parah menembus ke jantung dan paru-paru. Xiaoyan mencengkeram tanah dengan seluruh kekuatannya seperti tali busur yang ditarik, dan wajahnya bengkok hingga hampir berubah bentuk. Raungan Xiaoyan seperti orang barbar, menahan rasa sakit yang tak terbatas. Xiaoyan dengan enggan mengulurkan tangannya untuk menghentikan upaya semua orang untuk membantu, kemudian menjalankan api surgawi untuk menghilangkan kecerdasan terakhir pada sayap dan mencegahnya pingsan. Dan ini adalah rintangan yang harus diatasi sendiri. Jadi orang luar tidak dapat membantu. Menghadapi kekuatan Kaisar Do Bintang 8, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga hatinya dan menanggung penderitaan tanpa akhir ini. Untungnya, sayap di belakang Xiaoyan tidak memberikan perlawanan apapun. Jika tidak, kekuatan konfrontasi ini akan dengan mudah menghancurkan Xiaoyan. Setelah penggabungan tersebut berlangsung selama 3 jam penuh, rasa sakit Xiaoyan berangsur-angsur mereda dan ketenangan kembali ke ruangan batu. Xiaoyan perlahan membuka matanya yang penuh dengan energi ilahi dan tubuhnya penuh vitalitas. Luka di punggungnya telah hilang selama sekali, bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Meskipun darah, organ dalam, dan tulangnya baru saja tersapu oleh sebagian kecil dari kekuatan selama fusi, tetapi memiliki banyak manfaat. Kekuatan yang kuat mengalir perlahan dan kulit bersinar dengan kilau kristal. Dengan pemikiran di benak Xiaoyan, sepasang sayap yang panjangnya beberapa meter terbentang. Sekarang sayap tulang telah berevolusi. Mereka benar-benar berbeda dari tulang putih susu di masa lalu. Tulangnya jernih, hampir tembus cahaya, dan dikelilingi oleh kabut tipis. Bahkan rune yang tak terhitung jumlahnya menjulang di bawah cahaya lemah, seperti bintang di dalamnya langit malam. Sambil mengipasi dengan lembut, Xiaoyan hanya merasa udara seolah tidak ada perlawanan terhadapnya. Dia melangkah pelan dan sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang di belakang, dan bayangan di tempatnya kembali mengeras. Melihat Xiaoyan tersenyum padanya, Xiaoyan tiba-tiba menyadari saat dia menepuk bahu Xiaoyan hanyalah bayangannya yang belum sempat menghilang, dan dia sudah terbang bolak-balik, yang membuat semua orang tersentak. Karena kecepatan ini terlalu tidak normal. Selamat Tuan Muda Xiao. Xiaoyan memandang Xiaoyan dengan sangat iri. Selamat. Dia ini terkekeh. Kebahagiaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Xiaoyan telah mendapatkan sayap tulang ini dan kemampuan bertahannya akan meningkat pesat. Jadi semua orang datang untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Ji Ying mengelilingi sayap tulang dan terus mengelus sayap yang seperti ilusi. Karena di mata Ji Ying ini hanyalah sebuah karya seni indah yang terbuat dari batu giok putih yang sempurna. Tuan Muda Xiao, selain peningkatan kecepatan, apalagi yang istimewa dari sayap ini? Feng Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, merasa bahwa peninggalan Kaisar Do Bintang 8 seharusnya lebih dari itu. Namun pertanyaan Feng Feng membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, dan mereka semua memfokuskan pandangan mereka pada Xiaoyan. Saya juga tidak tahu.
Soyen tidak terbiasa dikelilingi orang. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Hanya saja proses fusi memiliki efek menenangkan tubuh dan memperkuat fisik. Adapun hal-hal lain saya belum mengetahuinya. Saat dia berbicara, Soyen secara tidak sengaja mengambil beberapa langkah ke depan. Ujung sayap tulangnya dengan ringan menyentuh dinding tebal. Kemudian, suara tebasan kecil terdengar. Soyen melihat ke belakang tetapi wajahnya tiba-tiba sedikit terkejut. Tepat ketika melihat reaksi Soyen, itu juga membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Karena tiba-tiba ada goresan yang dalam di dinding. Hal ini membuat mereka saling memandang dengan kaget. Bagaimanapun tidak ada yang lebih tahu dari mereka betapa kerasnya dinding itu. Saat Soyen sedang mengepakkan sayapnya, mereka mencari kisi-kisi yang tersembunyi. Mereka menggunakan senjatanya untuk menggoresnya, namun hanya meninggalkan bekas goresan batu. Tapi mereka tidak menyangka, saat sayap Soyen bergerak sedikit, ada goresan dengan kedalaman beberapa inci. Bahkan Soyen tidak menyangka bahwa ujung sayap tulangnya begitu tajam. Melihat keterkejutan semua orang dan mendengarkan penjelasan semua orang, Soyen menyadari bahwa itu tidak hanya sayap ini meningkatkan kecepatan, tapi juga sangat tajam. Jadi Soyen sangat gembira dan merasakan gelombang dalam hatinya. Apakah sayap ini memiliki efek dari kecepatan ekstrim yang dikombinasikan dengan ketajaman ekstrim? Soyen mengusulkan ide tersebut dan Jenny adalah orang pertama yang menyetujuinya. Dengan pemikiran di benak Soyen, energi pertarungan dituangkan ke dalam sayap tulang. Cahaya putih dari sayap tulang itu menyilaukan, mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, yang membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Segera Soyen berbalik dan menggunakan 3.000 guntur, sehingga semua orang hanya melihat kilatan cahaya perak dan sosok Soyen tidak dapat dilihat oleh mata semua orang. Karena kecepatan seperti kilat, tanpa mengeluarkan suara apapun, seperti ikan yang berenang di laut, dan elang melebarkan sayapnya tinggi-tinggi di langit. Sehingga suasana hati bahagia Soyen telah bangkit dari dantiannya. Melewati tenggorokannya, berputar menjadi suara gemuruh, bergema di dalam ruang batu. Memuaskan kecanduannya untuk terbang sejenak, Soyen berbalik di udara, dan cahaya tajam dari tepi sayap tulangnya keluar, yang tampaknya lebih tajam dari pedang dewa. Dalam sekejap, dia mendekati dinding, berputar melewatinya dan mengeluarkan semburan cahaya. Segera terdengar suara nyaring, dan dalam sekejap mata, goresan dalam saling bersilangan, dan dinding tiba-tiba terasa terfragmentasi. Soyen melihat sayapnya dengan anggun dan berdiri di udara, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada reaksi dari bawah, karena mereka menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama tanpa bereaksi. Ya Tuhan, ini luar biasa. Saya hanya melihat seberkas cahaya seperti bulan terang yang menembus kegelapan langit. Bagaimana tembok tebal ini bisa dihancurkan seperti ini? Sungguh tidak bisa dipercaya. Yiying, cepat cubit saya. Mata Soyen membelalak. Dia menatap Soyen, masih bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Luar biasa, setajam cincin impian abadi milik saya, bahkan jauh lebih kuat daripada cincin impian Anda saya. Tuan Muda Shio, Anda benar-benar menemukan harta karun kali ini. Senyuman di wajah Jenny memenuhi seluruh ruangan. Semua orang menyentuh goresan di dinding dan mengaguminya. Dengan kecepatan Soyen saat ini, ditambah dengan ujung tajam sayapnya, bahkan Kaisar Do Bintang 5 kemungkinan besar akan menderita kerugian di bawah sayap tulangnya jika dia meremehkannya. Jadi perjalanan ke dunia fantasi ini sungguh bermanfaat. Soyen memiliki senyuman tipis di bibirnya. Hatinya penuh kegembiraan dan matanya beralih ke pintu yang terang. Langit telah memberi kita kesempatan seperti itu. Jadi api surgawi dan seke spiritual tidak akan pernah mengecewakan kita. Melihat pintu cahaya di belakang ruang untuk waktu yang lama, Soyen berbicara perlahan dan suaranya perlahan menjadi tenang agak berdarah. Saya lelah berjuang selama berhari-hari, tetapi saya masih tidak bisa menyembunyikan antusiasme dan kepercayaan diri.
yang selalu berubah di hati saya. Pada saat ini, angin sejuk bertiup dan hawa dingin datang melalui langkah-langkah panjang. Langit di luar masih dipenuhi angin dan debu, dan masih berbau darah. Di sini, pengalaman hidup dan mati setiap orang terkandung. Sekarang semua telah beres dan mereka akan pergi. Jadi selalu ada perasaan bahwa setiap orang telah pergi. Hati setiap orang pasti sedikit emosional, tetapi langkah mereka tidak berhenti dan bergerak perlahan. Melihat ke belakang, mengikuti jejak Xiaoyan, dia bersiap untuk melangkah melalui gerbang cahaya dan menuju ke dunia lain. Tapi itu juga mungkin pintu keluar. Meskipun lokasi api surgawi dan Sekiro tidak diketahui, ini adalah kata yang menarik. Yang tidak diketahui melambangkan harapan, melambangkan kegelisahan, melambangkan semacam gairah dan resiko. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, semua orang melangkah ke gerbang cahaya. Dalam ledakan distorsi cahaya, sosok semua orang muncul di udara. Xiaoyan berdiri tinggi di langit dengan pegunungan, sungai, dan daratan di bawah kakinya. Sayap tulangnya perlahan terbuka dan perasaan mengendalikan kecepatan muncul di hatinya. Dunia ini berada di tempat yang tinggi. Padangannya luas, semua orang bisa melihat jauh. Langit tinggi dan awan cerah, semuanya ada di mata mereka. Yang membuat orang merasa nyaman dan mau tidak mau merasakan ambisinya, menelan gunung dan sungai. Setelah menghela nafas panjang, semua orang melihat ke tanah. Ekspresi mereka membeku di tempat dalam sekejap, seperti batu kering yang selalu berubah. Campuran antara kegembiraan dan keterkejutan, karena tidak ada pemandangan yang familiar. Jadi ini jelas bukan jalan keluar yang berarti kemungkinan besar itu adalah lokasi dari api surgawi dan Sekiro. Anehnya, pemandangan di bawah melebihi imajinasi semua orang, bahkan menantang saraf semua orang. Di bawah awan terdapat 9 gunung batu dengan 9 puncak yang menjulang tinggi ke angkasa, megah dan dalam. Gunung-gunung itu bergelombang dan tumpang tindih, kokoh seperti naga, jadi ini adalah pemandangan yang spektakuler. Tapi ini bukanlah alasan yang membuat semua orang terkejut. Adapun yang membuat semua orang terkejut adalah karena di bawahnya terdapat hamparan hutan yang sangat luas. Namun, tidak ada ombak hijau yang tak ada habisnya, tidak ada semburan ombak pinus, tidak ada bercak daun maple merah, tidak ada kuning muda, tidak ada merah jambu, tidak ada zamrud tua, tidak ada hijau muda, karena beberapa hanyalah hamparan abu-abu yang luas. Pegunungan tak berujung, hutan tumbuh-tumbuhan dan bahkan bunga di bawahnya semuanya berwarna abu-abu. Nuansa abu-abu yang berbeda seperti lukisan pemandangan tinta dengan corak yang sesuai. Sehingga semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, tetapi mereka menggosok mata dan melihat lebih dekat, dan warnanya masih abu-abu. Tanpa warna-warni atau tanaman hijau subur, warnanya hanya abu-abu yang seharusnya menjadi warna kematian. Tetapi semuanya begitu tenang dan harum, penuh kehidupan. Tapi mereka benar-benar ditampilkan di depan semua orang. Pemandangan percikan tinta, kehidupan tangan bebas. Pemandangan yang hanya muncul dalam gambar sebenarnya telah muncul di hadapan kita secara nyata. Penciptaan alam sungguh ajaib. Xiaoyan menatap ke sekeliling dan menenangkan diri, dan berbicara dengan santai. Angin dingin menyapu ke langit dan pakaian hitam itu mengeluarkan suara berburu. Seolah-olah setetes tinta tebal ditaburkan ke angkasa dengan gerakan sembarangan, meninggalkan bekas yang begitu mencolok. Bagaimana rasanya berada di puncak gunung dan menikmati panorama pegunungan? Saya penasaran bagaimana rasanya bersandar di pagar dan minum anggur sambil menghadap pemandangan berwarna abu-abu. Di puncak gunung, tawanya yang hangat melemahkan keterkejutan di wajah semua orang. Indah sekali. Sosok Jenny terjatuh dan membelai daun jasper seukuran telapak tangan dan cahaya abu-abu bersinar. Semua ini sungguh ajaib. Yiying juga mengambil bunga poni karena penasaran. Ada titik-titik berkilau di atasnya, terlihat seperti bunga tapi bukan bunga, seperti batu giok tapi bukan batu giok. Itu penuh dengan makna kuno.
memberikan perasaan aneh pada orang. Pada saat ini, cahaya lembut matahari menembus puncak pepohonan dan menyinari dunia ini. Sepertinya ada sesuatu di kejauhan. Setelah bersantai, kekuatan jiwa Xiaoyan masih menjelajah, menyapu di udara dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Mereka melihat sekelompok puncak batu besar berwarna abu-abu kehitaman dan pilar batu yang dikelilingi pegunungan, mengarah langsung ke langit, seperti hamparan pegunungan yang sangat luas. Di hutan hitam, ada air jernih di tengah hutan batu, dan sesosok makhluk besar tergeletak di atasnya. Raksasa itu memiliki panjang lebih dari 1.000 kaki dan mengenakan baju besi yang berat, mirip dengan versi terenggiling yang diperbesar tanpa batas. Dia memiliki deretan duri tajam di punggungnya yang panjangnya beberapa kaki berayun sesuka hati. Bebatuan runtuh dan debu tak ada habisnya. Kemudian tekanan dari puncak bintang 6 menyebar. Jika tebakan saya benar, ini adalah binatang pencegah gunung di antara binatang kuno. Kenapa dia muncul di sini? Lei Salong merutkan kening dan berbicara, dan sudut matanya tidak bisa menahan untuk tidak bergerak beberapa kali. Saya pikir jika Anda tidak memiliki perasaan api surgawi dan segel spiritual, yang terbaik adalah tidak memprovokasi binatang buas kuno ini. Saran Feng Feng dari samping. Jelas, setiap orang masih memiliki bayangan di hatinya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Ziying dengan niat ingin tahu. Jadi Ziying mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan kata-kata Feng Feng, diikuti oleh Nan Erming dan Xiao Zhan yang juga mengangguk. Oke, ayo ubah arah. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin berhubungan dengan binatang kuno ini. Mereka hanya bisa bertahan dari zaman kuno hingga hari ini. Jadi mereka bukanlah karakter yang sederhana. Dan Xiaoyan tidak ingin bertaruh dengan hidup atau mati semua orang. Jadi dia membalikkan arah menuju gunung lain. Melewati hutan lebat di ketinggian rendah, air terjun abu-abu keperakan muncul di depan semua orang. Ribuan benang perak lembut berkibar di tebing. Tetesan air kecil yang memercik dari air terjun sehalus asap dan debu, memenuhi udara dan berubah menjadi kabut. Di atas tebing, semua orang melihatnya lagi panjang. Burung gagak emas itu sangat cantik, berdiri dengan satu kaki di atas tebing, menyisir bulunya yang lembut. Sejauh yang bisa dilihat semua orang, mereka merasa jika burung gagak emas itu mengambil setengah langkah lagi, ia akan jatuh ke dalam jurang tak berujung, yang membuat mereka berkeringat ketakutan. Bulu gagak emas seperti nyala api, memberikan perasaan seperti mimpi di dunia abu-abu ini. Ia mengangkat sayapnya, dan aura jahat melonjak. Aura puncak bintang 6 membuat semua orang merasa khawatir, dan buru-buru menghentikan posturnya, kemudian mundur beberapa langkah. Meskipun saya tidak tahu monster macam apa itu, sepertinya itu adalah karakter yang tidak mudah untuk dipusingkan, kata Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Dia mencari-cari dengan kekuatan jiwanya merasakan api surgawi atau segel spiritual. Jadi dia memimpin semua orang berkeliling dengan tenang. Kemudian semua orang pergi ke gunung lain. Xiao Zhan tampak tertekan. Tidak mungkin ada keberadaan sesat seperti itu di setiap gunung, kan? Xiaoyan juga merasa sangat tertekan. Bagaimana monster puncak bintang 6 yang jarang terlihat di sini bisa terlihat seperti itu? Tapi sekarang mereka dapat melihatnya di mana-mana. Apakah monster puncak bintang 6 tidak berharga saat ini? Tapi untungnya mereka bertemu monster puncak bintang 6 2 kali berturut-turut. Terlepas dari apakah pihak lain menyadarinya, mereka mengabaikan atau bahkan mengejarnya. Dengan kebingungan dan kebingungan semua orang bergumam sepanjang jalan dan terbang rendah di sepanjang gemericik aliran sungai di bawah lembah yang dalam. Mendaki ke gunung ketiga. Sebelum mereka sempat melihat dengan jelas pemandangan di sepanjang jalan, badai sepertinya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Dan wajah yang sangat terkejut muncul di wajah semua orang, dan mereka mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat pucat. Sayangnya, mulut gagak Xiao Zhan benar. Di jalan pegunungan di depan, seekor ular piton raksasa sebesar gunung tergeletak di tengah, menghalangi sepanjang jalan, dan itu berada di puncak 6 bintang.
Ini adalah ular piton yang menelan awan, salah satu binatang kuno. Ia adalah produk naga dan piton. Ia memiliki kekuatan untuk menelan awan dan memuntahkan kabut, sehingga dia tidak terkalahkan. Lesalong tiba-tiba berubah warna, wajahnya berubah pucat, dan semua orang terkejut. Setelah mendengarkan perkenalan Lesalong, Xiaoyan tiba-tiba merasa kepalanya sebesar ember. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan terus bertemu monster dari sejarah kuno, namun tidak ada jalan lain. Setelah mencari kemana-mana dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan sekali lagi memilih untuk mengambil jalan memutar. Namun Dewi Keberuntungan tidak menyukai Xiaoyan dan yang lainnya. Sayangnya, di 6 gunung berikutnya setiap orang bertemu dengan 6 binatang kuno, baik berjongkok atau berbaring. Semuanya berada di puncak 6 bintang, dan paksaan monster puncak bintang 6 seolah-olah melampaui matahari. Hanya dengan melihat momentumnya saja, Xiaoyan benar-benar tidak sanggup melawannya. Terlebih lagi, ada 9 binatang buas di 9 pegunungan. Jika terjadi pertempuran, apakah mempengaruhi mereka? Bagi orang lain, jika hal itu menimbulkan kemarahan orang banyak, maka tidak akan ada jalan ke surga dan tidak ada jalan ke bumi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa ingin menangis. Pada saat ini, semua orang berdiskusi dan memikirkannya, dan dari matahari terbit hingga terbenam, mereka semua menghela nafas, karena benar-benar tidak ada jalan lain. Jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain meminta bantuan Janlo melalui pakura spiritual. Lagi, Janlo disela-sela oleh Xiaoyan. Nada tidak sabarnya hanya bertahan sampai kekuatan jiwanya tersapu dan kemudian dia menjadi bersemangat. Ada api surgawi di sini. Wah, apa yang saya rasakan benar sekali. Anda diberkati kali ini. Meskipun Janlo berada di pagoda, tapi kekuatan jiwanya dapat menyapu seluruh ruang. Tapi sepertinya masih ada aura binatang kuno. Jan tua berkata sejenak, sedikit bingung, kemudian dia melanjutkan. Di mana api langit berada, secara alami akan ada binatang penjaga, dan itu tidak bisa dihindari. Tentu saja saya tahu bahwa api surgawi adalah sesuatu yang langka, diberkati oleh langit dan bumi, jadi pasti akan ada pelindung yang kuat. Tapi tempat ini terlalu abnormal. Ada 9 bintang kuno puncak bintang 6 di 9 gunung, dan mustahil untuk mendeteksi lokasi api surgawi. Xiaoyan melihat nada suara Janlo dengan cemas. Apakah saya harus menantang 9 monster puncak bintang 6 sebelum saya dapat menangkap jejak api surgawi? Saya kira jika kami melawan, bahkan tidak ada tulang yang tersisa saat itu. Xiaoyan menambahkan, wajahnya penuh kecemasan. Kemudian melihat langit menyala di sini, tetapi tidak ada jejaknya. Tidak ada bayangan dan kemudian memikirkan tentang 9 binatang kuno. Hatinya penuh frustasi yang tidak berdaya. 9 binatang buas? Anda bilang ada 9 binatang buas kuno di sini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada begitu banyak binatang ajaib yang tersisa dalam bencana kuno? Dan mereka semua muncul di sini. Janlo sangat terkejut dan mengungkapkan keraguan. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Bagaimana bisa itu salah? Xiaoyan bersumpah sambil menepuk dadanya untuk memastikannya. Hai, Tuan Zhan mendengus, dan kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba menempuh jarak yang tak terbatas. Saya merasakan bahwa hanya ada aura binatang buas puncak bintang 6 di sini, dan itu benar sekali. Suara Zhan tua datang dari pagoda. Wah, apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Apa yang telah saya katakan sejauh ini, bisakah Anda memahaminya? Itu tergantung pada keberuntungan Anda. Janlo mencoba menguji Xiaoyan. Setelah mengatakan ini tidak ada jawaban. Melihat mungkin tidak benar, gumam Xiaoyan. 9 gunung terhubung, tidak berjauhan. Mungkinkah? Dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan berbinar. Bulan di dalam air, bunga di dalam kabut, tampak seperti fantasi.
Faktanya, selama Anda menghilangkan awan dan kabut serta mengguncang air, Anda dapat mengetahui kebenaran dan kepalsuan. Xiaoyan berdiri dan berbicara dengan keras. Satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau. 9 gunung bergantung satu sama lain, tetapi jaraknya hanya ribuan mil. Dengan kemampuan Kaisar pertarungan bintang 6, kita dapat tiba dalam sekejap. Bagaimana mungkin ada 9 monster kuno di puncak bintang 6? Jadi pasti ada kepura-puraan di dalamnya. Kata-kata itu membangunkan si pemimpi, dan semua orang sadar, merasa bahwa analisis Xiaoyan masuk akal, dan menatap Xiaoyan dengan kekaguman di mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa di belakang Xiaoyan ada seorang ahli yang makan lebih banyak garam daripada orang lain, yang memberikan nasihat pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan juga sangat pintar dan memahami apa yang dikatakan Janlo untuk menanalisisnya. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Kita harus mencobanya. Xiaoyan menunjuk ke arah salah satu gunung dengan ekspresi agak heroik dan dengan tenang menunjukkan. Kita harus memilih monster yang paling lemah untuk mencobanya. Tapi pengetahuan saya tentang monster kuno sangat terbatas. Jadi saya harus bergantung pada semua orang. Kali ini saya harus bergantung pada Sailong untuk masalah ini. Jenny tersenyum dan memandang Lei Salong, dan semua orang mengangguk setuju. Semua orang melebih-lebihkan dari apa yang saya lihat. 9 binatang kuno ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah serangan jiwa, yang kedua adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah pertarungan jarak dekat. Lei Salong lebih hormat dan berbicara dengan fasih. Dengan kekuatan jiwa kita, saya khawatir tidak ada seorang pun kecuali Tuan Muda Xio yang dapat menahan kerusakan jiwa tingkat tinggi. Mari kita singkirkan monster tipe jiwa terlebih dahulu. Binatang buas kuno memiliki darah bangsawan, fondasi yang sangat dalam, jadi mereka sangat kuat. Karena tujuan kita adalah untuk mencoba, maka kita harus meninggalkan jalan untuk mundur. Dan tentu saja kita harus mengecualikan mereka dari kategori ekstrim. Dalam hal ini, hanya kategori ketiga yang berfokus pada pertarungan jarak dekat yang menjadi pilihan kita. Dengan Xiaoyan sebagai tameng, kita aman. Jadi, peluang menangnya jauh lebih tinggi. Seperti yang diharapkan dari Lei Salong, dia membawa kelihayan wawasannya secara ekstrim dan membuat analisis jelas dan logis. Jadi, semua orang setuju. Ya, disebut mengenal diri sendiri dan musuh. Berarti kita bisa bertarung dalam 100 pertempuran tanpa bahaya. Ada 3 dari 9 binatang besar yang asal-usulnya tidak diketahui. Jadi kita melenyapkan mereka lagi. Dan hanya tersisa 6. Mereka adalah binatang perang pemecah guntur, piton penelan awan, kera Gongwu, Yongqi, Wang Tianhou, dan rubah berekor 9. Di antara mereka, Yongqi dan Wang Tianhou pandai dalam serangan jiwa. Mereka dapat mengguncang puncak langit dengan satu gerakan. Kita tidak boleh memprovokasi mereka. Rubah berekor 9 memiliki bulu merah menyala di sekujur tubuhnya dan pandai berubah menjadi kekacauan besar di dunia. Itu adalah perwakilan utama dari binatang buas. Kita bisa melihat dari jarak jauh, tetapi tidak bertarung dari jarak dekat. Lei Salong menarik nafas dan sepertinya mengingat informasi para binatang itu. Dan kemudian terus berbicara. Setelah beberapa putaran penyaringan, hanya ada 3 binatang perang pemecah gunung, piton menelan awan, dan kera Gongwu. Binatang perang pemecah gunung, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk menembus gunung dan memecah batu. Piton penelan awan memiliki tubuh yang panjang, namun ekornya sangat fleksibel. Kulitnya setebal baju besi dan sehalus cermin. Jelas dia adalah tipe pertahanan. Kera Gongwu adalah keturunan kera suci kuno dan darahnya tidak murni. Jadi kekuatannya tidak sebaik binatang pemecah gunung dan pertahanannya tidak sebaik piton menelan awan. Dengan analisis di atas adalah tipe yang seimbang, dengan informasi rinci, pemikiran jernih, dan hubungan emosional dan logis yang menunjukkan bahwa bakat Lei Salong sangat berharga dan kemampuannya sangat kuat.
Bahkan Lee Salong mengatakan banyak hal dalam satu tarikan nafas dan mengalihkan pandangannya ke semua orang karena ingin mendengar pendapat semua orang. Tetapi dia menemukan bahwa lingkungan sekitarnya begitu sunyi sehingga orang dapat dengan jelas mendengar dedaunan berguguran dan angin serta kabut menghilang. Lee Salong merutkan kening dan tidak bertanya apakah ada yang salah dengan analisisnya. Namun tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah, tulus dan antusias, penuh semangat dan kekaguman. Di tebing abu-abu, Xiaoyan tersenyum dan bertepuk tangan, mengangguk setuju pada Lee Salong. Saat menghadapi pelanggan, Lee Salong bisa fasih. Saat Gunung Tai runtuh, Lee Salong bisa tetap tenang. Namun saat dihadapkan pada pujian dari rekan satu timnya, wajah Lee Salong menjadi sedikit merah dan dia merasa sedikit malu. Saya hanya membicarakan masalah ini, jadi semua orang terlalu murah hati. Lee Salong menggaruk kepalanya dan tersenyum sedikit. Kerendahan hati yang berlebihan adalah munafik, kan? Nan Erving tiba-tiba berkata. Jijing terus menganggukkan kepalanya untuk menyatakan dukungannya pada Nan Erming. Wajah kecil Jenny ingin tertawa tetapi tidak berani, dan wajahnya memerah karena menahan diri. Oke, mari kita mulai bisnis. Berdasarkan analisis Salong, mari kita ke Ratu Kongwu. Melihat Lee Salong sedikit malu, Jenny segera keluar untuk menyelamatkannya. Ya, yang ini lemah. Ayo kita coba dengan yang lemah, kata Jijing. Tidak peduli betapa lemahnya mereka tetaplah binatang kuno. Jadi setiap orang harus berhati-hati dan jangan ceroboh. Xiaoyan memperingatkan dengan keras. Setelah menetapkan tujuan, semua orang segera berangkat. Melalui hutan kelabu di mana matahari bersinar terang, semua orang terbang berdekatan di ketinggian rendah. Lagi pula ada binatang buas kuno yang kuat yang menjaga langit. Jadi jelas tidak disarankan untuk terbang dengan tidak hati-hati di ketinggian. Jika tidak, mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan. Jelas sekali bahwa Xiaoyan dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Meskipun penerbangan mereka di ketinggian rendah jauh lebih lambat, mereka dapat menghindari bahaya sebanyak mungkin. Adapun puncak tempat Kera Gongwu berada merupakan puncak kelima. 9 gunung tersebut tersusun dalam mesin terbang yang sempurna. Dari sudut pandang semua orang saat ini, puncak kelima tampak seperti jari tengah yang terentang di antara kelima jari dan menghadap semua orang secara diagonal. Seolah-olah dengan penghinaan dan sedikit penghinaan, semua orang juga menyadari betapa istimewanya medan ini. Setelah terkejut sejenak, mereka menggelengkan kepala sedikit dan menekan sedikit ketidakbahagiaan di hati mereka. Saat hampir mendekati puncak gunung, di puncak gunung dikelilingi bebatuan abu-abu dan awan putih muda. Sebatang pohon kuno yang menjulang tinggi berdiri menjulang ke langit. Seperti pedang batu yang ditancapkan ke langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di bawah pohon raksasa terdapat singgasana batu berwarna abu-abu, meja pahatan batu berwarna abu-abu di depannya, dan toples arak besar yang ada di atasnya. Dari sudut pandang kita, gunung ini adalah yang tertinggi, berbentuk seperti jari tengah. Di puncak gunung ada pohon-pohon kuno yang membelah udara seperti pedang. Lee Salong berhenti di udara dan berpikir sejenak. Bagaimana Anda melihat gunung ini? Dia benar-benar seperti yang ada di 9 gunung. Tetapi mengapa Kera Gongwu sepertinya berada di dasar 9 gunung? Apakah kita melakukan kesalahan dan kekuatannya seharusnya tidak selemah yang kita analisis? Jiying ada di dalam bayang-bayang. Sedikit kekhawatiran melintas di wajahnya. Tempat ini memiliki satu warna dan tampak sederhana, tetapi ada kelainan di mana-mana. Jika melanggar aturan, itu akan menjadi berbahaya. Jelas, kekhawatiran Salong bukannya tidak masuk akal. Jadi Xiaoyan berhenti dan bersembunyi di bawah bayangan pohon besar. Dia mengenakan jubah hitam seperti warna gelap dalam bayangan abu-abu, yang tidak bisa terlihat sama sekali jika tidak diperhatikan. Namun yang tidak diketahui adalah sepertinya kabut kelabu yang menyelimuti sepanjang tahun menarik hati setiap orang. Proyeksi pegunungan yang tidak jauh membuat semua orang merasa sesak, sehingga suasananya agak menyedihkan.
Apa yang harus saya lakukan? Feng Feng dan Jenny bertanya pada Xiuyan dengan serius. Rencananya tetap tidak berubah. Lanjutkan dengan hati-hati. Sosok Xiuyan yang tinggi dan tegap memberikan jawaban yang paling tegas. Dalam sekejap mata, semua orang telah mencapai puncak gunung. Angin pegunungan meniup pakaian semua orang erat-erat ke tubuh mereka, memperlihatkan lekuk tubuh sempurna dari Jenny dan Ziying, sehingga membawa dua pemandangan indah ke tebing abu-abu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.